olahan dapur. Kali ini saya akan membagikan resep mengenai olahan dari beras ketan berupa tape ketan. Sebelum masuk ke proses dan tahap pengolahannya, saya akan membagikan informasi mengenai tape ketan dari jurnal yang berjudul Pengaruh Konsentrasi Ragit Terhadap Pembuatan Tape Ketan oleh Dino Carlin. Nah, tape ketan ini merupakan makanan tradisional yang dibuat dari beras ketan melalui proses fermentasi. Mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan tape adalah dari genus Aspergillus Saccharomyces dan Acetobacter. Mikroorganisme yang hadir ini akan memetabolisme senyawa nutrisi yang terdapat pada beras ketan selama proses fermentasi. Khamir akan menghidrolisis pati menjadi gula sederhana yang selanjutnya akan difermentasi sehingga menghasilkan alkohol dan aroma yang khas pada tape. Tujuan dari fermentasi pada ketan adalah untuk memudahkan kandungan nutrisi dalam tape ketan dicerna oleh tubuh dan hasil fermentasi ketan ini dapat meningkatkan vitamin B. Kemudian, reaksi fermentasi atau peragian pada tape ketan mengubah gula sederhana atau C6H12O nan dalam ketan menjadi etanol atau 2C2H5OH dan karbon dioksida. Tape ini yang sudah jadi memiliki tekstur yang lunak berair, beraroma alkohol, dan mempunyai rasa yang manis. Nah, itu tadi sedikit informasi mengenai tape ketan. Yuk kita menuju ke tahap dan proses pembuatannya. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan tape ketan yang pertama adalah beras ketan sebanyak 1 kg, kemudian ragi ketan sebanyak 3 butir yang nantinya dihaluskan dengan konsentrasi 0,5% atau seberat 50 gram. Kemudian dapat ditambahkan untuk perasa manisnya dengan gula pasir. Ini opsional ya teman-teman, bisa ditambahkan bisa juga tidak karena dari ketannya sudah mengeluarkan manis nantinya. Nah, di sini juga bisa ditambahkan pewarna makanan warna hijau ya teman-teman. Ini opsional saja, boleh ditambahkan atau boleh tidak. Ini ditambahkan sebanyak 2 tetes saja. Tahapan dalam pembuatan tape ketan yang pertama adalah proses pencucian. Pencucian ini dilakukan sebanyak 2 kali ya teman-teman. Nah, pencucian ini berfungsi untuk membersihkan kotoran dan menghilangkan kontaminasi benda asing yang ada pada beras ketan. Selanjutnya, sebelum dilakukan proses perendaman, beras ketan ini diberikan 2 tetes pewarna makanan untuk memperindah saja sih teman-teman fungsinya. Kemudian dilakukan proses perendaman. Nah, proses perendaman ini memiliki fungsi dalam proses gelatinisasi pada tahap selanjutnya. Perendaman dilakukan minimal 4 jam ya teman-teman. Setelah dilakukan proses perendaman selama kurang lebih 4 jam, sebelum dilakukan proses pengukusan, kita saring dulu ya teman-teman berasnya. Airnya kita buang saja. Proses pengukusan ini memiliki fungsi dalam pematangan beras ketan menjadi nasi ketan, kemudian untuk mematikan mikroba patogen serta untuk memperoleh tekstur yang lembek pada nasi ketan. Nah, setelah memiliki tekstur yang seperti ini, kita siramkan menggunakan air mendidih. Untuk selanjutnya kita lakukan proses perebusan ulang agar beras ketan menjadi lebih matang sempurna. Kemudian lakukan proses pengukusan ulang selama kurang lebih 20 menit. Setelah ketan matang, kita pindahkan dan mulai proses penirisan dan proses pendinginan.
Proses pendinginan ketan ini bertujuan agar ragi dapat bekerja dengan optimal. Nah, apabila tidak didinginkan, maka ragi yang digunakan dalam pembuatan tape akan rusak, sehingga tape mengalami kegagalan dalam fermentasi. Setelah tape dingin, kita taburkan ragi yang sudah dihaluskan secara merata dan diaduk-aduk agar tercampur dengan rata. Proses pemberian ragi ini tentunya memiliki fungsi untuk fermentasi ketan menjadi tape ya teman-teman. Setelah tape diberi ragi, kemudian kita bungkus dengan menggunakan daun pisang. Pengemasan pada tape ini berfungsi untuk memperoleh suasana anaerobik sehingga dapat mendukung proses fermentasi oleh mikroba amilotik dan menjaga akar tape tetap steril ya teman-teman. Setelah proses pembungkusan selesai, pindahkan ke dalam wadah dan tutup rapat dengan tujuan untuk mengurangi atau mencegah udara masuk dalam tape karena fermentasi yang terjadi pada tape ini bersifat anaerob. Terus selanjutnya kita tunggu selama 2 hari ya teman-teman untuk proses fermentasinya. Nah, ini sudah 2 hari dilakukan pemeraman untuk tape ya teman-teman. Kita buka. Nah, ini dia teman-teman tape yang sudah jadi, memiliki tekstur yang lembut, berair, dan juga tidak beraroma alkohol yang terlalu menyengat. Nah, jangan lupa ya teman-teman, kalau tape ini sudah jadi, jangan lupa untuk dimasukkan ke dalam kulkas. Untuk apa? Tujuannya agar menghentikan proses fermentasi yang dilakukan oleh ragi. Nah teman-teman, sekian video tutorial pembuatan tape ketan dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.